Siapa dia? Sepertinya itu mobil keluarga Luo. Di dalamnya duduk Nona Luo. Masih menunggu apa? Luo Xiaoran, haruskah aku sendiri menyilakanmu turun? Lao Liu, Ya. Nona kedua. Bukankah kamu setiap hari menunjukkan kesetiaan di depan pusara buyut? Katanya ingin mencarikan Julong Yupei yang hilang untuknya. Changzhen Guan ini adalah bisnis keluarga Duan di Shangjing. Di dalamnya penuh dengan barang antik tak terhitung. Nah, Julong Yupei itu. Ada di dalam. Kok kamu baik hati memberitahuku? Aku beritahu itu satu hal, kamu punya nyawa pergi atau tidak, itu hal lain. Menarik. Ayo sambut tamu baru ini. Luo Xiaoran, jangan pernah berpikir melarikan diri. Belenggu kaki elektronik ini kami keluarga Luo bayar mahal. Kamu tidak mungkin bisa melepasnya sendiri. Adikku sayang, kemanapun kamu lari. Aku akan menangkapmu kembali. Pergilah. Biarkan dia pergi sendiri, Changzhen Guan keluarga Duan ini tak pernah terbuka untuk pembelian umum, kecuali dengan harga tubuhnya sendiri. Kamu bilang apakah dia akan jadi cacat atau langsung tewas? Nona Luo, silakan. Permisi, pemiliknya ada? Oh, ini yang dijuluki Miao Yan Luoshen, Nona kedua Luo. Toko ini meskipun kecil tapi barang-barangnya asli. Nona Luo datang untuk mengacaukan bisnis. Kamu salah paham. Aku datang untuk membeli pusaka legendaris yang lama hilang, yaitu Julong Yupei. Apakah kamu tahu aturan Changzhen Guan? Aturan apa? Tidak dijual, hanya ditukar. Tidak tahu hari ini Nona kedua Luo bawa apa untuk tukar dengan kamu. Tuan Wu, Zhang Xuyuan. kamu mengenal aku? Dia ternyata sudah kembali ke negeri. Tahun-tahun ini, dia telah membeli banyak artefak dari luar negeri dan menyumbangkannya ke negara, terkenal di seluruh kalangan. Ternyata dia bos dari Museum Zhenchangguan. Memang agak akrab. Sudah 10 tahun, apakah dia sudah melupakan saya? Berhenti! Berhenti! Kak Xuyuan, saya tidak seperti ini. Mari kita pergi. Kamu adalah putri keluarga Luo. Bagaimana membuktikannya? Anda seharusnya tahu, keturunan keluarga Luo semua memiliki tanda lahir bunga plum yang sama. Punya saya di bahu belakang.
Sekarang bisa beri saya Julong Yupei. Maaf, saya hanya ingin memastikan identitas. Ada desas-desus bahwa Nona Luo bukan keturunan asli keluarga Luo? Orang tua saya meninggal sejak kecil. Saya dibesarkan oleh buyut saya. Setelah buyut pergi, paman saya mengadopsi saya. Saya tahu betapa pentingnya Julong Yupei bagi keluarga Luo. Kehilangannya adalah titik balik kemunduran keluarga Luo. Yang dulunya keluarga barang antik makmur, kau datang untuk keluarga Luo. Saya tidak peduli naik turunnya keluarga Luo. Saya mencari Julong Yupei hanya karena wasiat buyut saya sebelum meninggal. Julong Yupei hilang dari tangannya. Ini penyesalan seumur hidupnya. Duan Wu ambil giok itu. Iya, bos. Kau menipu saya. Apakah kau begitu yakin? Saya ingat para ahli identifikasi antik tua mengatakan ini tidak masalah. Nona Luer jangan sampai salah lihat. Bahan dasar Julong Yupei asli. Ukiran di atasnya juga buatan buyut saya, tetapi suara pecahannya terlalu nyaring, bukan benda kuno. Keahlian mata Nona Luosen luar biasa tak sia-sia. Pantas ahli identifikasi harta pertama keluarga. Saya dengar kau bisa membedakan keaslian benda budaya sejak usia 6 tahun. Jadi ini alasannya kau diadopsi. Alasan diawasi. Saya tidak berkewajiban menjawab kamu. Aku berutang sesuatu padamu. Aku berjanji, akan kucarikan Payu Julong yang asli untukmu. Apa syaratmu? Anda Kurang ajar. Aku hanya ingin bertanya, apa kita pernah bertemu sebelumnya? 10 tahun lalu, kau pernah menolongku. Oh, jadi itu kamu. Xiao Keling. Aku mohon jangan terlalu dekat denganku. Kau tak perlu begitu takut padaku. Aku sudah bilang aku orang baik. Aku menyukaimu selama 10 tahun. Setiap kali kau mendekat, hatiku selalu berdebar. Duan Wu memberitahu keluarga Luo, saya setuju dengan pernikahan politik. Tapi syaratnya, Kau ternyata tidak apa-apa. Maaf kembali mengecewakanmu. Nasibmu memang kuat. Di mana Payu Julong? Sebaiknya kau menyerahkannya dengan patuh. Tempat pemeliharaan jarum tidak menyimpan Payu Julong, lain kali carilah informasi yang akurat. Otak itu fungsinya untuk dipakai. Cukup. Setiap hari membuat rumah berantakan. Yao Yao, kalau wajah ini kau rusakkan, yang tercemar nama baik keluarga Luo. Benar, aku justru berterima kasih pada keluarga paman yang demi nama baik keluarga Luo memberiku makan dan memasangkan borgol narapidana ini.
Benar-benar orang tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena ayahku mengangkatmu, mungkin sekarang kau sedang memungut sampah di lembah terpencil. Bahkan mungkin sedang tidur dengan petani kasar itu. Jangan kira aku tak berani menyentuhmu, ahli penilai pusaka macam apa. Darahmu juga sama seperti keluarga Luo. Hanya kebetulan saja kau beruntung. Xiaoran, pikirkan baik-baik. Bantu paman, paman akan merawatmu dengan baik. Jika kamu tidak patuh, Dabo akan membunuhmu, sama mudahnya seperti membunuh seekor semut. Besok saya akan mengadakan pesta identifikasi harta karun, semua keluarga besar akan hadir. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Luo Wenjun, Luo Xiaoran, jika kamu dibully di masa depan, pastikan untuk membalas. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tuan Shuyuan, kamu benar. Bertahun-tahun ini, demi keuntungan uang, mereka berkali-kali memaksa saya untuk mengacaukan benar dan salah, mencampurkan yang palsu dengan yang asli. Suatu hari, saya sendiri akan merobek topeng kepalsuan mereka. Selamat datang di lelang keluarga Luo. Semua barang lelang kali ini adalah harta karun langka keluarga Luo. Mari yang pertama. Gucci ini. Diidentifikasi asli. Hahaha, ini adalah Qingqi dinasti Ming Yongle. Sebenarnya berpasangan. Salah satunya ada di Museum Shangjing. Harga awal 30 juta. 35 juta, 40 juta, 60 juta, 65 juta. Dabo, barang palsu di tangan Anda sekarang begitu jelek. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan ketahuan. Anda jaga diri sendiri saja. Koko Arshao. Haha, silakan. Apa pakar identifikasi harta karun bodoh ini? Barang ini jelas palsu. Lihat apa? Memang kalian yang saya makian. Guarshao, bicara harus pakai bukti. Miao Shen tidak akan salah atas dasar apa kau bilang harta karun ini palsu? Miao Shen tidak akan salah. Barang ini saya punya satu yang sama persis. Ini saya beli dengan 80 juta dari orang Perancis. Qingqi dari Kilen resmi asalnya punya banyak pengetahuan yang saling berhubungan. Kamu tidak tahu soal ini. Salah melihat harta karun, ini bisa dimengerti. Saya tidak makan babi, tidak pernah lihat babi lari. Anda. Semua lihat, hari ini semua yang hadir di keluarga punya barang asli. Lihat baik-baik apakah Qingqi ini asli atau palsu. Dan lihat juga apakah yang disebut Miao Bi Luo Shen ini hanya memiliki penampilan luar saja. Jangan bilang permukaan glasir ini memang bermasalah. Ini aneh, apa keluarga Luo sengaja menjebak kita? Ini sepertinya benar-benar tidak beres. Luo Xiaoran, kamu sebenarnya adalah seorang penipu. Tidak tahu berapa banyak uang haram yang kau terima. Aduh, ini bukan masalah kecil, sungguh. Aku tidak mau lagi. Kembalikan uang semua lelang sebelumnya. Kembalikan uang! Paman, aku sudah lama memperingatkanmu. Keluarga Luo baru benar-benar hancur di tanganmu. Kita semua di perahu yang sama. Buat apa berpura-pura? Dewi Keramik, menurutku cuma penipu jalanan. Ya benar, dasar wanita licik, jangan sampai jatuh di tanganku.
Ini bukan keluarga Duan dari Shangjing. Benar, kenapa dia datang? Duan Qiuyuan, apa-apaan ini? Kau mau bela keluarga Luo? Keluarga Luo, aku hanya percaya pada nona kedua Luo. Patung porselen hijau ini, tolong nona kedua Luo berikan perkiraan harganya. Kau gila! Oh, Tuan. Sebutkan harganya. 2 juta. Baik, tapi yang kubeli adalah reputasi tunanganku. Mata Dewi Keramik tak pernah salah, aku tambah 2 kati lagi, 200 juta. 200 juta. 200 juta. Ini terlalu mengerikan. Duan mau menggesek kartu? Tidak berkedip sama sekali. Apa yang kau ngomongkan? Tunangan? Tuan Duan, calon pernikahan keluarga Luo adalah putriku, Luo Yao. Lalu siapa itu? Yang kuinginkan dari awal hingga akhir adalah nona kedua Luo. Kakang Xiuyuan, kita sudah kenal 10 tahun. Jangan-jangan kamu salah paham. Itu cuma kenal sepiak darimu saja. Yang tidak akan Tuan Duan tolerir sedikit pun adalah kecurangan, bahkan dia saja membela nona Luo kedua. Jangan-jangan patung keramik Qingqi itu asli. Asli atau palsu tidak penting. Apa kamu berani melawan Tuan Duan? Tuan Guo kedua, beranikah kamu? Aku tidak berani. Kenapa harus aku? Apa mengejutkan? Nona Luo kedua. Kamu bebas. Kalian. Terima kasih. Hari ini adalah kedua kalinya kamu membantuku. Aku bisa membantumu untuk ketiga kalinya. Kalau kamu ingin lepas dari keluarga Luo, kamu perlu perlindungan dari keluarga Duan. Setelah itu tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Menikahlah denganku, Luo Xiaoran. Luo Xiaoran, menikahlah denganku. Tapi kamu sama sekali tidak mengenalku. Bagaimana kalau ku beritahu bahwa pernikahan ini adalah wasiat terakhir buyutmu? Kamu kenal buyutku? Itu orang tua di keluarga kami. 30 tahun lalu, kakek Luo menyelamatkan ayahku. Sejak itu mereka menjadi sahabat akrab meski berbeda generasi dan membuat janji pernikahan untuk keturunan mereka. Ternyata memang sudah ada janji pernikahan sejak dulu. Jangan-jangan kamu pikir aku ingin menikahimu karena janji pernikahan itu? Aku memang sangat diminati. Kenapa tidak kamu berikan saja pada kakakmu? Terus alasannya apa menurutmu? Manusia hidup hanya untuk beberapa momen saja. Ada momen yang membuat hatiku berdebar karenamu. Itu sudah cukup. Sopir jalan, kalau tidak gajimu aku potong 2 bulan. Mulai hari ini, tinggallah sementara di rumahku dulu. Mau tidur di mana? Silakan pilih salah satu kamar. Kalau mau tinggal sekamar denganku, aku juga tidak keberatan. Siapa yang mau sekamar denganmu? Oh, ternyata aku yang berasumsi sendiri. Jangan kira aku tidak tahu. Waktu SMP dulu, kamu sering mengintip aku.
Sudahlah, tidak usah menggodamu lagi. Masa kamu mau balik ke rumah keluarga Luo? Ayo masuk, kalau ada yang kurang, akan kusuruh Duan Wu belikan. Aku mau mandi dulu. Pergilah ke kamarku. Lagian bukan belum pernah lihat. Bagian yang ini memang belum pernah lihat. Sayang sekali. Kalau saja tahu kamu begini, aku tidak akan menyukaimu. Mana ada orang yang tahu segalanya dari awal? Sekarang mau kabur sudah terlambat. Pergilah, hanya di kamarku ada perlengkapan mandi. Sungguh, aku tidak pernah membawa orang pulang untuk menginap. Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa. Tentu, aku juga tidak akan menginap di luar. Mandi yang bersih-bersih ya. Aku tidak suka ada jejak orang lain di tubuhmu. Buang, hantarkan dia ke lantai atas. Nona Luo, ikutlah denganku. Nona Luo, pakaiannya saya taruh di tempat tidur ya. Terima kasih, Buang. Nuo Xiaoran, langkah demi langkah, runtuhkan dulu keluarga Luo, baru cari kembali Giok Naga Kiri. Dengan Duan Shuyuan di sini, semua akan menjadi lebih mudah. Aku bilang aku tidak sengaja masuk, percaya tidak? Aku lihat kamu mandi lama sekali, khawatir jadi datang memeriksa. Aku baik-baik saja, kamu bisa keluar. Ternyata di sini saat terkena panas. Akan mekar. Jangan seperti ini. Gatal. Cakar yang tajam sekali. Saat kamu masuk ke galeri penyimpanan jarum, aku langsung tahu yang kurang bagimu adalah kesempatan untuk menghunus. Dan aku adalah batu asah terbaik untukmu. Tuan-tuan memang suka menolong ya. Sepertinya hanya kamu yang berpikir begitu. Kalau begitu, karena kamu banyak membantuku, bagaimana aku harus membalasmu? Tak ada yang mengajarimu cara berciuman? Aku seperti bermimpi. Aku juga memimpikanmu tadi malam. Pakaianmu lebih tipis dari ini. Aku serius, Duan Shuyuan. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Aku tahu. Saya akan membuat Luo Wenjun benar-benar jatuh.
seperti yang kamu harapkan. Kamu bermusuhan dengannya? Tapi dengan hilangnya Luo Wenjun, aku punya 100 cara untuk melahap keluarga Luo. Lagi pula mereka dulu adalah keluarga nomor 1 dalam penilaian pusaka. Di mataku itu masih bernilai yang cukup besar. Kamu terlalu serakah. Peta ekspansi bisnis paduan bukan urusanku. Tapi keluarga Luo adalah hasil jerih payah kakek buyutku. Aku tak akan menyerahkannya pada siapapun. Kepala keluarga Luo hanya bisa aku. Baik, keluarga Luo akan menjadi mas kawinku untukmu. Bagaimana? Tadi malam puas? Ya, biasa saja. Lumayan. Perlu saya ingatkan lagi? Kamu hampir pingsan. Jangan menatap saya seperti itu. Saya takut tidak bisa menahan diri. Siapa yang melihatmu? Saya cuma bangun pagi untuk melakukan peregangan. Baiklah, temani saya sebentar lagi. Denganmu di sini, saya sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Atau mungkin kamu ingin mencoba lagi? Setelah tidur sama saya, kabur begitu saja? Bos, ada gerakan dari keluarga Luo. Bolehkah tanya pendapat Tuan Lu tentang kontroversi di pesta penilaian barang antik kemarin? Hadirin, saya Luo Wenjun meminta maaf atas kontroversi di pesta penilaian barang antik. Keluarga Luo bersedia menanggung seluruh tanggung jawab. Mengenai kemampuan Luo Xiaoran dalam menilai barang antik, saya terlalu percaya padanya sehingga terjadi kesalahan penilaian. Tapi hari ini, izinkan saya memperkenalkan Dewi Penilai sejati keluarga Luo, putri sulung saya, Luo Yao. Perlu suami turun tangan? Perlu suami turun tangan? Perhatikan situasinya. Baiklah, sekarang kita selesaikan dulu orang yang membuatmu kesal. Aksi Luo Wenjun ini cuma seperti badut belaka. Sepertinya dia ingin Luo Yao menggantikan posisi saya untuk terus mencari keuntungan sampai benar-benar menghancurkan reputasi keluarga Luo. Paman saya ini benar-benar ahli menghitung. Selain penilaian dan perdagangan barang antik, keluarga Luo tidak punya usaha lain. Mereka hanya bisa berusaha maksimal mempertahankan satu jalan ini. Saya tidak boleh membahayakan seluruh keluarga Luo. Kesalahan ayah anak Luo Wenjun, biar mereka berdua saja yang menebusnya. Nona Luo, tenang saja. Bos sudah menyiapkan semuanya untukmu. Bagaimana? Tertarik saya bantu membereskan masalah internalmu? Ini rencana yang kau katakan itu? Opini publik adalah senjata terampuh, keluarga Luo ingin bermain. Kita akan temani. Ayo pergi. Luo Shen datang. Keluarga Duan mendukung Luo Xiaoran sepenuhnya. Aku percaya pada penilaian keluarga Duan. Inilah Luo Shen yang sesungguhnya. Mulai hari ini, kau adalah pemilik baru Galeri Zhangzhen. Ayo pergi. Wah, profesional sekali. Segel Kekaisaran Chuan Guo ini diturunkan dari generasi ke generasi di keluarganya. Lihat, menerima mandat langit, panjang umur dan makmur abadi. Ini dibuat oleh Kaisar Qin Shi Huang dulu. Hati-hati jangan sampai rusak. Segel Kekaisaran Chuan Guo, apa masih ada tahta yang mau kau wariskan di keluargamu? Kau ngapain?
Ini adalah peninggalan budaya tingkat nasional. Kalau rusak apa kau sanggup menggantinya? Kaca diisi resin, teknik modern yang khas, menurut aturan barang palsu akan langsung kuhancurkan. Dasar gadis kecil, sok apaan kau? Pikir jadi master beneran cuma karena siaran langsung. Kau bilang palsu ya palsu? Wah, beneran nggak? Segel Kekaisaran Qin Shi Huang. Kalau asli pasti luar biasa. Sok banget, lihat sebentar langsung bilang palsu. Kalau dia berani menghancurkannya, aku laporkan ke polisi. Teknik pahatan 8 karakter, menerima mandat langit, panjang umur, dan makmur abadi, jelas bukan gaya pahat perajin zaman Qin. Terutama ujung goresan karakter Yongchang terlalu bulat, pahatan zaman Qin Han tidak akan seperti ini. Lihat, tanpa bantuan kita pun dia bisa menanganinya sendiri. Berikutnya. Luo Shen, aku sudah lama mengagumimu, jarang ada kesempatan seperti hari ini, ingin memintamu menilai keaslian perunggu ini. Lapisan karatnya kaya warna, ada karat merah dan hijau, menembus dalam ke badan tembaga, distribusinya alami, bukan buatan manusia dalam waktu singkat. Dari mana kau dapatkan? Aku membelinya di lelang luar negeri, waktu itu tidak banyak berpikir, hanya tidak ingin orang asing itu merebut harta pusaka nenek moyang kita. Tidak ada suara desis, artinya tembaganya padat, kandungannya sesuai dengan rasio campuran perunggu kuno. Menurut penilaian awalku, patung perunggu ini asli. Asli? Tapi pola hiasan dan prasasti masih perlu pembuktian lebih lanjut, tapi secara keseluruhan tidak masalah. Terima kasih banyak, Luo Shen. Inilah Luo Shen yang sesungguhnya. Kalangan akademis seperti Luo Yang tak ada bandingannya dengan pengalaman praktisnya. Tunggu sebentar. Tuan Shao. Saya ingin membeli patung perunggu ini dengan harga 10 kali lipat. Apakah Anda bersedia? 10 kali lipat? Benar. Pertama, aku menghargai usahamu membawanya pulang ke tanah air. Kedua, aku percaya pada kemampuan identifikasi Luo Shen. Patung perunggu ini pasti punya nilai koleksi yang sangat tinggi. Bersedia, aku bersedia. Wah, 10 kali lipat, pasti untung besar nih. Tuan Duan benar-benar royal demi wanita cantik. Jangan-jangan Luo Shen ini bakal jadi nyonya keluarga Duan? Siapa lagi yang mau periksa keasliannya? Aku. Luo Yao. Luo Xiaoran, kamu dan 2 orang sebelumnya bekerja sama untuk berakting. Jangan pikir aku tidak menyadarinya. Jaga mulutmu. Ternyata ada skenario, pantas saja kelihatan begitu hebat. Udah dari tahu, si Luo Xiaoran ini jago banget tipu-tipu. Nonton live dia mending nonton monyet aja. Seru banget, perang Luo Shen asli dan palsu nih. Masih juga nggak ngaku? Kebetulan aku punya lukisan kaligrafi zaman Qing. Coba lihat ini karya siapa. Katanya kamu tahu segalanya kan? Mesti nggak bakal kesulitan buat kamu kan? Ini barang yang sulit kudapatkan. Masa kamu yang kayak gini bisa mengidentifikasinya? Kamu gila ya? Lukisan kaligrafi ini bernilai puluhan juta. Air disiram ke lukisan, tapi tetesan airnya bisa meluncur dengan alami. Tahukah kamu mengapa?
Nona Luo kedua tidak membantah. Siapapun yang paham pasti tahu barang palsu modern ini dilapisi lapisan kimia khusus agar tinta meresap alami dan tahan air. Benar, lukisan kuno asli lama-kelamaan akan meresap ke kertas cuan, tapi tinta di lukisan ini terhapus hanya dengan sekali usap. Kau benar-benar seperti paman, bahkan barang palsu di tanganmu pun membuatku jijik. Luo Xiaoran. Bagus sekali perkataannya. Kamu tamat. Nyonya, kami punya sertifikat autentikasi tingkat nasional. Lukisan ini sudah diverifikasi Biro Purbakala sebagai asli. Beraninya kau bilang palsu? Sekarang dia pasti ketahuan ya. Dia bawa sertifikat, masih mau membantah. Bang Duan yang selalu membela Luo Xiaoran mungkin memang bersekongkol untuk menipu. Tampak sangat meyakinkan, tak kusangka. Ternyata semua palsu. Masih ada yang mau kau katakan? Sertifikat ini tidak benar. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Yang benar akan tetap benar. Yang benar akan tetap benar. Di pesta penilaian barang antik sebelumnya kau berbuat kesalahan di depan umum, sekarang malah menghancurkan lukisan asli seorang maestro. Luo Xiaoran, sulit sekali ya mengaku bahwa kau tak sebaik aku. Semuanya aku jamin. Setiap koleksi yang kuperoleh setelah meninggalkan keluarga Luo benar-benar tidak ada masalah. Adapun mereka yang berniat jahat, suatu hari pasti akan membayar konsekuensinya. Bicaranya besar sekali. Kau pikir kau siapa? Sok keras kepala. Sebaiknya kau ganti rugi semua kerugianku sebesar 30 juta yuan. Lalu sujud dan minta maaf di depan semua orang. Umumkan pada semua bahwa aku inilah Dewi Luo yang sebenarnya. Kalau tidak, ku berikan kau konsekuensi yang tak kau sangka. Baru siang hari sudah mulai berkhayal. Bang Duan, bukalah matamu lebar-lebar. Jangan sampai kau ditipu oleh wanita ini. Salah tapi nggak ngaku Luo Xiaoran. Muka-mukanya tebal sekali sih. Benar, minta maaf dan berikan ganti rugi. Sebuah sertifikat yang disebut-sebut tidak bisa membuktikan apapun. Lagi pula Luo Xiaoran sudah memeriksa. Lukisan ini memang bermasalah. Kalian bisa lihat sendiri, lukisan asli dari dinasti Qing. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Duan Shuyuan, sampai sekarang pun kamu masih membelanya? Kamu benar-benar berani. Dia cuma seorang yatim piatu yang membawa sial membunuh orang tua dan buyutnya. Nah, kamu bergaul dengannya tidak takut? Cukup, Loyang. Kamu tidak diterima di sini. Keluar! Masih kau pikir kau Dewi Luo yang dipuja-puja itu? Kalau bukan keluarga Luo memberi wawasan, apa arti dirimu? Berdasarkan apa kau memerintahkanku? Berdasarkan dia adalah tuan rumah di sini. Apa katamu? Kau menyerahkan pavilion berharga padanya? Duan Shuyuan, gila kau! Pavilion berharga itu hasil jerih payahmu. Semua barang di sini sangat berharga. Akulah yang sebenarnya menjadi pasangan dalam perjanjian pernikahanmu. Seharusnya kamu memberikannya kepadaku. Sejak kapan orang sepertimu berani ikut campur keputusanku? Luo Xiaoran, kira kau bisa jadi wanita kelas atas hanya dengan mendekati keluarga Duan? Jangan lupa. Kau masih berhutang 30 juta padaku. Aku sarankan lebih baik berlutut dan minta maaf. Jangan lagi mencoreng nama keluarga Luo sembarangan. Siapa sebenarnya yang mencoreng nama keluarga Luo? Kakak Luo Yao, aku penasaran, gelarmu sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Tsinghua itu dibeli paman dengan harga berapa? Kamu Memperdebatkan ini tak ada gunanya. Kalau lututmu keras begini, lebih baik uji kemampuan sesungguhnya denganku. Mau uji apa? Uji identifikasi koin kuno. Di bidang yang paling kamu kuasai. Kenapa takut? Aku takut kamu kalah terlalu parah. Nanti paman bilang aku mengganggumu. Jangan banyak bicara, aku akan menyuruh orang ambil barangnya. Lihat dulu, kalau tidak setuju, tersebar kabar hanya akan membuatku terlihat tidak percaya diri. Kalau ini kompetisi, tentu tidak bisa tanpa wasit. Duan Choyuan, aku tahu kamu punya tim identifikasi profesional. Bagaimana kalau dipinjamkan untuk kita? Dengan begitu, adil. Kamu juga bisa tenang. Luo Xiaoran, kali ini bahkan Duan Shuyuan pun tidak bisa melindungimu. Aku pasti akan menghancurkan reputasimu.
3 ronde 2 kemenangan. Ronde pertama identifikasi batu lewat suara mulai. Luo Xiaoran, salahkan saja pendengaranmu yang terlalu tajam. Hanya kamu yang bisa mendengar gelombang infrasonik. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Ini persiapanku khusus untukmu, nikmatilah. Aku selesai. Aku juga selesai. Pihak Nona Luo total 108 keping asli palsu identifikasi akurat. Nona Luo mengidentifikasi 78 keping identifikasi akurat. Tak kusangka kamu memang punya kemampuan, sayangnya jauh lebih lambat dariku. Ronde ini aku akui kalah. Ronde pertama Luo Yao menang. Emas asli tak takut dibakar, tetap harus Nona Luo yang maju. Bandingkan apa lagi ini? Luo Xiaoran, kalau tidak mampu, jangan cari makan di bidang ini. Masih lanjut? Adikku sayang, kalau kamu menyerah sekarang, tidak terlalu memalukan kok. Lanjut. Jangan tegang, aku percaya padamu. Ronde kedua, identifikasi melalui sentuhan. Mulai. Koin kuno ini. Koin kuno ini ada masalah. Sudah diutak-atik Luo Yao. Cuma direndam dalam larutan khusus. Kau pikir aku tidak bisa membedakan yang asli dan palsu? Berpikiran terlalu jauh. Aku selesai. Aku selesai. Nona Luo pertama total 150 koin, 1 teridentifikasi salah. Nona Luo kedua mengidentifikasi 150 koin identifikasi akurat. Kuberikan 1 ronde untukmu. Memberiku? Baiklah, aku ingin lihat berapa banyak lagi cara licik yang kau punya. Semenarik ini? Ronde penentuan, aku bertaruh Luo yang menang. Luo Xiaoran di ronde ini sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Luo Xiaoran kalah ingat untuk keluar dari internet. Jangan mempermalukan diri lagi. Ronde terakhir, tes ketajaman mata. Mulai. Aku selesai. Aku juga selesai. Apakah ini masih perlu dibandingkan? Kemampuan Luo Xiaoran apa? Bukankah semua sudah menyaksikan sendiri? Apa bagusnya gadis pirang itu? Lihat aku. Lebih bisa membuatmu senang. Apa bagusnya gadis pirang itu? Lihat aku dong. Bisa membuatmu lebih menyenangkan. Sudahlah, cepat atau lambat kau akan memohon padaku. Total 128 koin, identifikasi asli dan palsu akurat. Ini jelas koin palsu. Nona Luo kedua menaruhnya di piring asli.
Luo Xiaoran, aku tahu kau sampah. Saat di pesta apresiasi karya seni sengaja mempermalukan diri, merusak nama keluarga Luo. Hari ini membalas dendam merusak lukisan kaligrafiku, benar? Aha, apa sih master identifikasi harta itu? Memang penipu. Lain kali aku melaporkanmu setiap kali aku melihatmu. Lu Xiaoran, cepat keluarkan uang kotormu. Minta maaf, keluar dari internet. Ya benar. Master palsu, cepat pergi dari internet. Koin kuno ini. Bahkan yang palsu atau asli yang begitu sederhana pun tak bisa diidentifikasi. Cepat pergi, sekarang kamu bahkan tidak lebih baik dari tikus jalanan. Ini asli. Bercanda apa? Ini adalah mata uang dinasti sebelumnya yang dicetak pada masa akhir dinasti Qing. Pemiliknya awalnya hanya bermaksud memalsu, tapi sekarang punya nilai untuk dihargai. Oh, memang benar Nona Noer benar, aku salah lihat. Bagus-bagus. Yang terpenting dari barang antik bukanlah pada kerajinannya, melainkan nilai yang diberikan oleh waktu kepadanya. Koin ini adalah kamu yang menubruk piringku. Koin ini adalah kamu yang menaruhnya di piringku. Apa buktimu? Jelas sekali kamu dan Duan Shuyuan mengatur permainan, kalah lomba tak mengakui, sengaja menyiramkan air kotor kepadaku. Kamu ingin bukti, aku beri kau bukti. Kamu sampai curang agar aku kalah lomba. Tapi kamu benar-benar tak bisa membedakan asli dan palsu. Sebagai putri keluarga Luo, dasar-dasarmu berantakan. Tepat karena ada orang sepertimu, sering mencampur aduk, sehingga orang sulit membedakan yang asli dan palsu. Tidak hanya itu Luo Yao, kamu benar-benar berani. Apa maksudnya? Kamu berani memalsukan segel identifikasi Wen Wuju, ini ilegal. Kuberitahukan kepadamu, kamu takkan bisa lagi berkomplot menipu orang. Aku memalsukan segel aku. Nomor pada sertifikat kaligrafi dan lukisan Qing yang kau sebut itu jelas cocok dengan karya kaligrafi Xingsu asli di Changzhen Guan. Apakah nomor yang sama bisa digunakan 2 kali? Astaga, bahkan sertifikatnya pun palsu. Ini benar-benar rencana licik untuk memfitnahku. Jika bukan karena kebetulan aku punya sertifikat ini, dengan segala kelicikanmu hari ini, tak terkira berapa banyak orang yang akan tertipu olehmu. Apakah begini cara keluarga Luo menipu publik? Lalu bagaimana kamu membuktikan kalau milikmu asli? Tak akan percaya sebelum melihat bukti? Baiklah, ikut aku ke kantor peninggalan budaya. Yang palsu takkan pernah jadi asli. Nama Luo Shen, pantaskah kau memakainya? Jalan kecil. Tunggu saja, hari-hari baikmu tak akan lama lagi. Ayo kita pergi. Bubar! Terima kasih. Penampilanmu hari ini benar-benar memesona. Tuan-Duan memang pandai menghibur. Aku perlu dihibur. Banyak wanita yang bisa menggantikan posisiku. Sebenarnya tak banyak wanita di hidupku. Aku tak punya hubungan khusus dengan mereka. Kedepannya hanya kau satu-satunya. Baik, ini janji kedua yang kau berikan padaku. Tenang, setiap hal selalu kuingat. Aku sudah mendapat petunjuk tentang lokasi giok long pektai. Sungguh? Saat ini masih ada 2 keping pektai di pasaran, akan kucoba membelinya. Identifikasi spesifiknya tetap kuserahkan padamu. Namun, Tapi apa?
Hanya memikirkan mengambil keuntungan dariku, tak memberiku imbalan apapun. Takkan ada keuntungan kalau tak mau bicara. Saat bernegosiasi dengan kekuatan asing, aku menemukan orang-orang Luo Yao. Bisnis keluarga Luo tidak sederhana, kemungkinan terkait penyelundupan artefak ke luar negeri. Apa yang kamu katakan? Sementara belum ada bukti, tapi aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Khawatir apa? Ada suami yang menyelesaikan masalah untukmu. Sekarang waktunya menepati janji, ya. Kamu pulang dulu saja, aku ajak Nyonya jalan-jalan. Apa itu? Kamu kecanduan jadi lampu ketiga. Ini di mana? Qing Renqiao belum pernah dengar. Jingcheng adalah tempat kencan paling terkenal. Dikatakan pasangan yang melewati jembatan ini bisa bersama sampai tua. Kamu masih percaya ini? Dulu tidak percaya, sekarang aku ingin mencoba. Ayo naikkan jalan-jalan. Dalam hidupku selama lebih dari 20 tahun, aku hanya percaya manusia bisa mengalahkan takdir. Sampai bertemu kamu lagi. Aku baru mulai berharap takdir selalu melindungiku. Biarkan aku menemani kamu menyelesaikan sisa perjalanan ini. Berharap Duan Shuyuan aman dan bahagia, selalu beruntung. Kamu sudah berjanji padaku. Aku berjanji apa padamu? Kamu berjanji menikahiku. Kamu masih mau mengingkari janji? Kalau begitu besok kita urus surat nikah, tidak? Sekarang pergi latihan. Adikku yang baik, kita bertemu lagi. Masih ingat apa yang pernah aku katakan? Hari-hari indahmu sudah habis. Dikatakan sebagai pemimpin organisasi bawah tanah yang telah lama kabur, nilai hadiahnya 50 juta. Sepertinya kamu kenal dia. Begitu juga. Bagaimanapun juga, wajah Tuan Zong sering muncul di berbagai berita. Orangmu ada di sebelah. Kenapa kamu teriak-teriak? Kamu bisa mendengarkan dengan baik penampilan Duan Shuyuan di sini. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Aku hanya memberinya sedikit zat pemicu gairah. Di sini kamu bisa melihat kekasihmu menderita. Adik baik, katakan padaku sensasi bersamanya. Seberapa enaknya? Kamu benar-benar tidak menurut. Tuan Zong, sekarang giliranmu. Cantik sekali, aku sangat suka. Kalau begitu aku berikan padamu, sayangnya sudah dimainkan oleh Duan Shuyuan. Tidak masalah. Aku tidak keberatan. Jangan khawatir, aku tidak pernah memaksa wanita. Asal kau lepaskan kami, apapun yang Luoyang berikan padamu, kami bisa memberikannya. Aduh. Jangan lihat, nanti sakit hati.
Anda! Kakak Qiu Yuan, akhirnya kau jadi milikku. Kamu tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak terjebak tipuannya. Justru dirinya sendiri setelah menghirup benda aneh itu, sekarang pikirannya tidak waras. Duan Shao memang jago dalam strategi. Aku hanya ingin tahu siapa di balik Luo Yao. Ternyata kamu sudah tahu Lu Yao akan bertindak, jadi kamu hanya memanfaatkan rencananya. Ini terlalu berisiko, Xiaoren. Maaf. Kamu ketakutan. Siapa yang menipu siapa? Kamu ingin jadi si penipu, tapi mungkin belum cukup layak. Nona Luo, kita akan bertemu lagi. Maaf bos, saya datang terlambat. Kakak Qiu Yuan, aku mau lagi. Bawa dia pergi. Kamu berani? Aku lihat siapa yang berani menyentuh putri saya. Putrimu tidak tahu diri, berani menarget keluarga Duan Xi. Putri kecil ini kurang pengalaman. Saya sendiri yang akan mendidiknya. Duan Shao tidak perlu sampai membawa masalah ke ujung, bukan? Seharusnya kamu memanggilku bapak mertua karena aku yang membesarkan gadis ini. Pak De masih saja membuat orang tertawa. Aku tidak percaya kamu tidak tahu apapun tentang tindakan Luo Yao. Xiaoran, kamu tidak mengerti urusan bisnis. Keluarga Luo kadang-kadang terpaksa. Wah, terpaksa sekali. Kamu membawa papan nama Tai Yeye. Mau bermain apa lagi? Beranikah kamu bersumpah di depan tablet leluhur bahwa kamu tak pernah melanggar aturan keluarga Luo, tak pernah menipu dengan barang palsu, dan tak pernah menjual pusaka negara ke luar negeri? Luo Shuiran, dengarkan. Sekarang aku kepala keluarga Luo. Bukan giliranmu mengajari aku bekerja. Bawa dia pergi. Berhenti! Luo Xiaoran, aku ulangi sekali lagi. Jika kamu tidak ingin kakek meninggal dengan mata terbuka, lepaskan mereka pergi. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Luo Xiaoran, aku ulangi sekali lagi, lepaskan putriku. Untuk anak tak berbakat ini, kau bahkan tak menghormati tablet ayah kandungmu sendiri? Kami bisa membebaskan Luo Yao, tapi keluarga Luo harus hentikan penggunaan julukan Dewi Luo dan minta maaf secara terbuka pada Xiaoran. Lepaskan dia. Karena kau bersikeras jadi cucu yang berbakti, aku penuhi permintaanmu. Dulu salahnya kakek terlalu pilih kasih, memberikan semua kemampuannya padamu. Luo Xiaoran, kusarankan jangan main akal-akalan jika kau halangi rezekiku. Memang sekarang kau dekat dengan keluarga Duan yang berpengaruh, aku tak bisa apa-apa. Tapi apa kau yakin bisa mempertahankan hati pria ini selamanya? Seberapa jauh kau tahu masa lalu Duan Shuyuan? Paman ini sudah melalui semuanya. Ku beri peringatan, kau masih muda, jangan sampai terjebak orang yang tak bisa kau hadapi. Ingat, kita keluarga saudara. Hah? Jika kau menyesal, kembali ke pamannya. Kita bisa bekerja sama seperti sebelumnya. Soal syarat, mudah, semua bisa dibicarakan.
Hahaha, pergi. Xiaoran, aku sungguh tak pernah berbuat salah padamu. Tak ada masa lalu yang kusembunyikan. Aku percaya semua yang kau katakan. Panggil dokter cepat. Tak usah, aku baik-baik saja. Ke mobil. Ke rumah sakit. Kau bisa melakukannya. Kau akhirnya tertular juga. Tidak ada cara lain. Efek obat itu terlalu kuat. Xiaoran. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Duan Shuyuan, tutup matamu. Bagaimana? Masih perlukah ke rumah sakit? Jangan. Aku tenang ada kamu di sini. Aku tak menghiraukan ucapan Luo Wenjun. Tapi kali ini kau terlalu nekat. Apapun bahayanya, kita bisa hadapi bersama. Tak mengatakan apa-apa. Apa kau ingin aku khawatir sendirian? Maaf. Ini terjadi tiba-tiba. Aku khawatir jika ku beritahu, mereka akan bersiap. Tak disangka keluarga Luo juga bersekongkol dengan Zongche. Katanya Zongche hanya berbisnis gelap, kok bisa bekerja sama dengan keluarga Luo? Uang haram dari balik layar. Pasti butuh pihak terhormat untuk mencucinya. Maksudmu? Aku justru merasa Zongche muncul begitu mudah, tidak seperti gayanya. Jangan-jangan Giok Naga 9. Zongche juga mencari Giok Naga 9. sepertinya iya. Xiaoran, kau percaya padaku? Tentu. Kalau begitu bisakah kau beritahu apa sebenarnya rahasia Giok Naga 9 keluarga Luo? Bahkan kabarnya, siapa yang dapat Giok Naga 9 akan kuasai takhta negara. Jika benar demikian, bagaimana kakek Luo kala itu? Apa kau juga mengira kakek buyutku menjual negara dengan menjual giok itu ke orang asing? Aku tak percaya. Tapi kau tahu, semua keluarga besar sekarang bilang keluarga Luo menghilangkan Giok Qiu Liong. Bertahun-tahun keluarga Luo terus difitnah, walau ayahku ingin membantu. Dia tak berdaya. Kau benar. Selama Giok Qiu Liong tidak muncul, rumor ini takkan lenyap. Bahkan kematian orang tuaku disebut kecelakaan. Maafkan aku. Seharusnya aku tak tanya soal ini. Waktu itu aku terlalu kecil, belum mengerti arti kesedihan. Dengar baik-baik, hanya akan kukatakan sekali. Giok Qiu Liong terbagi dua bagian yin yang. Rahasianya baru terbuka jika dua bagian disatukan dengan darah keluarga Luo sebagai penuntun. Selain itu, aku tak banyak tahu. Hanya dengan menemukannya, nama keluarga Luo bisa dibersihkan. Kau akan membantuku, kan? Tenang, aku sudah mobilisasi semua dana cair keluarga Duan untuk membeli Giok Qiu Liong. Tawaran tinggi ini membuat beberapa pihak gelisah. Ini akan jadi barang pamungkas di lelang 3 hari lagi. Ku dengar barang pamungkas hari ini adalah Giok Qiu Liong, aku harus memilikinya. Benarkah? Sekaya itu sekarang? Wah, yang ini bagus. Cukup cantik. Dapatkan itu? Baik, dapatkan. Koleksi ini juga bagus, bagaimana?
Jangan rebut yang ini dariku. Kalau begitu kamu saja yang ambil. Duan Wu, kamu antarkan Nyonya dulu, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu pergi dulu ke lelang, aku akan menyusul. Tidak usah, aku pergi sendiri saja. Dengarkan ya. Aku tunggu kamu. Nyonya, silakan. Hati-hati di jalan. Tahu ini tempat apa? Keluarkan undanganmu. Keluarga Duan, Anda siapa dengan Tuan Duan? Biar ku katakan. Oh. Nona, silakan. Wah, perempuan ini memang ada triknya ya, sampai Tuan Duan bisa digombalnya. Kamu tahu apa? Orang kaya seperti Tuan Duan, bukannya bisa seenaknya ganti-ganti perempuan? Luo Xiaoran, berani juga kamu muncul. Dasar jalang, ganti rugi aku. Anda siapa? Masih pura-pura tidak kenal? Tahun lalu aku beli banyak barang di keluarga Luo, setelah dicek semuanya palsu. Karena termakan omong kosongmu, aku sampai habiskan uang sia-sia sebanyak ini. Maaf, Luo Wenjun sudah umumkan bahwa semua ganti rugi akan dia tanggung. Masalah ini sebaiknya Anda bicarakan dengannya. Kalau bisa ketemu dia, ngapain aku tanya kamu? Jangan coba-coba ngeles, ku beritahu, sekarang aku sudah mengantarmu, kamu harus beri aku penjelasan. Sudah ku bilang, mana ada orang jenius yang bisa membedakan barang antik asli palsu hanya dengan sekali lihat. Yang begini? Memang pantas dia dapat masalah. Kamu belum pernah lihat siarannya? Dia juga punya kemampuan asli kok. Aku menduga kali ini keluarga Luo yang bermasalah. Siapa yang tahu? Sebut harganya. 80 juta 1 sen pun jangan harap kurang. 80 juta? Bagaimana kalau ku beri 1 miliar? Benar. Menurutmu? Orang yang pernah membeli koleksi segini mahalnya pasti ku ingat, tapi aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Berani-beraninya kau mempermainkanku? Aku sarankan terima saja yang ada, kalau mau klaim ganti rugi, tunjukkan nota pembelian dulu. Wanita brengsek, aku... Nona Lu, serahkan saja padaku di sini. Ada yang minta kau naik ke atas. Terima kasih banyak, Tuan Zong. Gak apa-apa, paling-paling keluarkan 80 juta untuk tutup mulutnya. Bagaimana bisa begitu? Kenapa tidak? Kalau kamu merasa terbebani, aku akan kirim tagihan ke Duan Shuyuan. Bukan masalah itu, orang itu jelas penipu. Dia tahu betul kamu sedang dalam masalah besar, bisa-bisa kena musibah kapan saja. Duan Shuyuan malah membiarkanmu keluar sendirian tega-teganya dia? Aku tidak tega. Tuan Zong, sekarang aku tunangan Duan Shuyuan. Jangan bercanda di saat yang tidak tepat. Memiliki perempuan orang lain itu lebih menarik, apalagi kalian belum menikah, segala kemungkinan bisa terjadi. Tuan Zong, saya sarankan Anda pikirkan baik-baik bagaimana cara mendapatkan giok naga 9 hari ini. Banyak orang di bawah, saya rasa Tuan Zong pun tidak ingin terlihat. Permisi dulu. Kamu tadi kemana? Tidak apa, Zongce juga ada di sini. Lawan saja semua trik mereka. Mari sambut koleksi andalan hari ini, Giok Naga 9.
Koleksi legendaris ini pasti jadi incaran banyak Tuan dan Nyonya hari ini. Harga bukaan lelang dimulai dari 30 juta. 35 juta. Tamu VIP nomor 20 menawar 35 juta. 40 juta. 40 jutanya, adakah yang lebih tinggi dari 40 juta? 50 juta. Nyonya ini menawar 50 juta, masih adakah penawar di atas 50 juta? Kasar sekali kamu. Nanti orang sangka aku bangkrut. Beli semua. Beli semua. Tuan-tuan nyalakan lampion surgawi. Artinya berapapun harga lelang giok naga 9 hari ini akan ditanggung oleh tuan-tuan. Sudah kukatakan, ini hutangku padamu. Beli semua. VIP lantai 2 juga nyalakan lampion surgawi. Menurut aturan, duel lampion, harga tertinggi menang. Bersemangat sekali ya. 100 juta. Tuan-tuan menawar 1 juta sekarang, VIP lantai 2. Lipat 2. VIP lantai 2 menawar 200 juta. Jika begini terus, rekor lelang kita akan segera terpecahkan. Lipat lagi tuan-tuan 400 juta. Maaf semuanya, lelang dihentikan sementara. Karena harga terlalu tinggi, sistem melakukan pemeriksaan ulang. Menurut hasil identifikasi bank kami, keaslian giok naga 9 ini masih diragukan. Barang akan diserahkan kepada keluarga Luo, biar mereka yang menentukannya. Mengapa harus diserahkan ke keluarga Luo? Iya, apa dasarnya? Keluarga Luo saja belum selesai membersihkan masalah sendiri. Apa hak mereka ikut campur? Giok naga 9 pada dasarnya adalah pusaka warisan keluarga Luo yang hilang. Tentang keasliannya, tentu keluarga Luo yang paling berhak memberi penilaian. Tuan-tuan dan tamu VIP di lantai 2 juga tak perlu khawatir, penawaran lampu langit kalian tetap berlaku. Jika giok terbukti asli, kami akan menghubungi kalian secara pribadi untuk melanjutkan lelang. Pantasan Zhongzhe main tunjuk begitu mencolok, rupanya mau alihkan perhatian kita agar keluarga Luo punya alasan menyita giok ini. Kita tak boleh biarkan Luo Wenjun berhasil. Belum meminta maaf secara terbuka padamu. Sudah mulai main akal licik. Armada kapal mereka sudah bersiap, kemungkinan dalam 2 hari ini giok akan dipindahkan. Dengar, aku punya cara. Kalau ada bahaya, lindungi diri baik-baik. Masalah giok kita cari solusi lain. Tenang, aku besar di sini. Tak mungkin ada masalah. Lebih baik aku yang pergi. Giok pasti masih di gudang rahasia keluarga Luo. Kamu kan tidak tahu cara membukanya. Jangan lupa jemput aku. Mengapa barang antik yang diselundupkan ke luar negeri itu belum sampai? Cepat, waktunya mepet. Xiao Zhou, Xiao Wang, apa gajimu ku bayar buat tidur di sini? Jaga malam harus serius. Kalau tak bisa kerja baik, kalian semua kusir. Dasar, tikus masuk rumah saja tak tahu. Ini benar-benar giok naga 9, persis seperti yang diceritakan buyutku. Setengah giok ini warnanya cerah, bahannya keras, sepertinya mewakili unsur yang. Lalu di mana giok yin? Sudahlah, lebih baik cari suran dulu. Sudah diperiksa. Ini asli.
Sudah kuduga kau takkan menyerah. Kebetulan aku pakai matamu untuk memastikan keaslian giok ini. Kalau memang asli, kembalikan saja pada paman. Orang sepertimu, kalau giok ini jatuh ke tanganmu, pasti akan memanfaatkan nasib kerajaan Daxia untuk mengubah nasibmu sendiri. Jangan bermimpi. Aku sudah siap, masa takut sama gadis kecil sepertimu? Kepala keluarga, Tuan Duan datang. Dan Shuyuan, Katanya ada urgent yang ingin ditemui. Cepat sekali. Tak kusangka kau mampu membuatnya dengan sukarela menanggung risiko untukmu. Sayangnya, keluarga Luo bukan tempat yang bisa dia datang dan pergi sesuka hati. Diam di sini, nanti aku kembali dan menghabismu. Ini berangkas dengan sistem keamanan tertinggi di keluarga Luo. Apa kita hanya bisa pasrah? Kakeknya pernah bilang, semua rancangan gudang rahasia keluarga Luo hanya untuk mencegah dari luar. Pasti ada cara lain. Tuan Duan datang terlambat begini. Ada keperluan apa? Malu-malu, aku bertengkar dengan Xiaoran, tapi tak kutemui dia. Kupikir-pikir lagi, mungkin dia pulang ke sini, jadi aku datang untuk menengok. Tidak pulang ke sini? Tuan Duan lebih baik cari di tempat lain. Pamanku benar-benar tidak ingin aku membawa Xiaoran pergi. Aku datang dengan tulus, Paman jangan menyulitkanku. Tuan Duan, apa maksudmu ini? Apa? Kalau kepala keluarga Luo sibuk, aku tak ingin mengganggu. Kau memusatkan perhatian demi dia, tapi di matanya belum tentu hanya ada dirimu. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Anak yang kubesarkan, aku sangat mengenalinya. Dia hanya mengincar posisi kepala keluarga ini. Begitu muncul orang yang lebih berguna darimu, dia akan tahu siapa yang harus dipilih. Terima kasih atas peringatannya. Tapi aku tak membutuhkannya. Kak Shuyuan. Lama tidak berjumpa, Kak Shuyuan. Luo Xiaoran sudah naik mobil Zhongche, kalau kau buru-buru ke sana sekarang, mungkin sudah terlambat. Aneh, janjian ketemu di sini kok Duan Shuyuan belum datang. Kenapa kau di sini? Jangan tegang, aku datang menjemputmu. Dan Shuyuan mana? Apa yang kau lakukan pada Duan Shuyuan? Kau terlalu menganggapku hebat. Karakter seperti Duan Shuyuan bukan lawan yang mudah. Tapi malam ini sepertinya dia tidak akan bisa datang. Sebenarnya apa maumu? Ikutlah denganku. Hanya aku yang bisa membantumu meraih semua yang kau inginkan, baik menguasai keluarga Luo maupun menjadi dewa apapun, aku bisa membantumu. Membantu aku? Kenapa kau mau membantuku? Karena kita sama. Tidak usah. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Zong. Aku tidak membutuhkannya. Kau terlalu keras kepala, jangan salahkan aku. Songche, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bawa pergi. Lepaskan aku, kau! Kau sudah bangun. Zongche, kau sangat berharga. Tidak takut kau laporkan. Aku takkan mudah dikendalikanmu, keluarga Luo membantu membersihkan namaku dengan sepenuh hati. Sekarang aku sudah warga taat hukum, mengecewakanmu. Taat hukum? Kau mengurungku. Mematuhi hukum apa? Hei, aku hanya ingin membantumu. Kau tidak mau menerima. Mau tidak mau aku lakukan ini. Berdasarkan apa aku harus mempercayaimu? Hanya dengan ini?
Aku benci caramu memandangiku sekarang, membuatku kesal. Di depan kakak Duan kau tidak seperti ini. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, segala yang kau inginkan akan kuserahkan langsung ke hadapanmu. Menghubungi siapa? Duan Shuyuan. Apa yang kau omongkan? Rencana kalian tak akan berhasil. Sekarang dia mungkin tak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Itu tidak mungkin. Percaya atau tidak, dari fotonya kau sudah ditinggalkan. Benar juga, Luo Yao jelas buah hati Luo Wenjun. Mendapatkannya sama dengan mendapatkan seluruh keluarga Luo. Orang pintar pasti tahu pilihannya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Kenapa kau tak mungkin menunjukkan ekspresi seperti ini padaku? Seseorang tolong. Belum pergi. Lepaskan aku, lepaskan! Selamat atas pernikahan kalian berdua hari ini. Kakak tertua keluarga Duan dan Nona Luo sungguh sepasang yang serasi, jodoh yang ditakdirkan surga. Kakak Shuyuan sekadar sandiwara pun harus sampai tuntas, kan? Banyak bicara lagi. Aku tak keberatan membuatmu bisu selamanya. Tak tahu kabar Xiaoran bagaimana ya? Kenapa hatiku terus gelisah? Keluarga besar sedang dalam masalah. Katanya ada tembakan, orangnya dibawa ke rumah sakit. Siapa-siapa yang celaka? Sekarang aku juga belum tahu pasti. Kabarnya masih samar. Aku akan cari tahu lagi. Jika dia sampai celaka, akan kubuat kalian semua bayar dengan nyawa kalian. Duan Shuyuan. Tidak apa-apa asal selamat. Bagus kalau tidak apa-apa. Aku telah membunuh. Apa yang kau katakan? Aku membunuh orang. Aku membunuh anak buah Zong Chen. Aku telah membunuh orang. Semuanya sudah berlalu, Xiaoran. Aku tidak akan membiarkanmu ada masalah. Doangku. Sudah diperiksa, orangnya baik-baik saja, keadaannya sudah stabil. Keluarga Zong tampaknya tidak berencana menyalahkan Nyonya. Apakah engkau dengar jelas? Xiaoran, kau tidak membunuh siapapun, angkat kepalamu. Lihat aku. Dia masih hidup. Ya, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Duan Shuyuan, kau akan menikahi Luo Yao? Bukan begitu, dengarkan penjelasanku. Mengapa kau membohongiku? Jangan-jangan semua yang kau katakan padaku itu palsu? Bukan, Xiaoran. Aku melakukan ini untuk... Cukup sampai di sini, Duan Shuyuan. Terima kasih telah mengabulkan mimpiku selama 10 tahun. Sekarang mimpi itu harus terjaga. Apapun alasanmu, bahkan jika ini hanya salah satu bagian rencanamu, tapi kau tidak memberitahuku sebelumnya. Aku hanya pionmu. Kau bisa membiarkan Zong Che membawaku pergi. Rencanamu, kau menang. Aku tidak pernah berniat memanfaatkanmu. Hah, tapi begitulah yang kau lakukan. Ini giok naga 9 untukmu. Kau begitu pintar, pasti bisa menemukan cara untuk menemukan setengah bagian yang tersisa, bahkan keluarga Luo pun tidak lepas dari genggamanmu. Untuk apa aku membutuhkan semua ini? Yang kuinginkan hanyalah dirimu. Giok Naga 9 atau keluarga Luo, semua yang kulakukan selalu untuk... Cukup. Kau adalah pemegang kendali termuda dari keluarga Duan. Kau pasti tahu nilai mereka. Duan Shuyuan. Kau bilang semua ini untukku. Apa kau sendiri percaya? Kita sudah selesai. Lu Xiaoran. Jangan panggil namaku. Kau yang pertama ingkar janji. Aku juga tidak akan kembali. Duan Shuyuan, turunkan aku, cepat turunkan aku. Lepaskan aku! Berdasarkan apa kau bisa mengakhiri semau-maumu?
Kalau ingin memaki, makilah langsung. Jangan selalu ingin lari. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kurang ajar. Aku tidak bohong. Awalnya aku berencana menjemputmu dari keluarga Luo, tapi Luo Wenjun memberitahu bahwa Zongche sudah curiga. Jadi jika bertindak gegabah, aku khawatir kelakuannya semakin menjadi-jadi dan mengirimmu ke luar negeri. Kalau begitu, aku khawatir tidak bisa bertemu denganmu lagi. Jadi kau tahu aku berada di dekat mereka. Ya, makanya aku pura-pura menikah dengan keluarga Luo agar dia lengah. Tapi dia tidak tahu keluarga Luo juga ingin menyeretnya ke kantor polisi, jadi mereka memberikan bukti. Tapi syaratnya... Kau harus menikahi Luo Yao. Benar. Kau tidak khawatir aku dalam bahaya? Aku sangat khawatir. Keluarga Zong punya pemblokir sinyal. Pesanmu tidak bisa terkirim. Tapi ada orangku di dalam. Di saat kritis mereka akan menjamin keselamatanmu. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kau benar-benar percaya diri. Bukan percaya diri. Tapi percaya padamu. Kau begitu cerdas, begitu berani, dan begitu menyenangkan. Zongche tidak akan mungkin menyakitimu. Dia menyukaimu. Jangan bicara sembarangan. Chongche memang bersikap khusus padamu. Kalau kamu disuruh memilih antara aku dan Chongche, kamu pilih siapa? Aku pilih Chong. Pilihan yang salah. Begitu saja sudah selesai? Kamu ingin aku pura-pura tak tahu apa-apa, tapi bukankah harus ada konsekuensinya? Maaf. Aku pernah berjanji padamu seharusnya tidak bertindak diam-diam, membuatmu sedih. Jangan bicara ngawur. Mana mungkin aku tega benar-benar marah padamu. Tapi kalau kesempatan bagus seperti ini tidak kumanfaatkan. Bukannya sayang sekali? Apa kamu mau? Perlu kuajari cara mengikatnya? Baiklah. Hukuman yang begitu seru, sungguh keuntungan bagiku. Cuaca bagus sekali. Sayang kalau tidak olahraga. Ternyata kamu suka lingkungan olahraga yang berani seperti ini. Baiklah, Luo Xiaoran. Hal-hal yang sudah dipelajari malah dipakai padaku. Mau mandi? Aku ingin mandi bersamamu. Kamu terlambat selangkah. Kalau begitu mandi lagi sekali. Kenapa? Mau lakukan sekali lagi? Tidak perlu. Silakan masuk, Tuan.
Mulai sekarang sebaiknya panggil Tuan Muda saja, hahaha. Kakak Shuyuan, Tidak pantas kan? Upacara pertunangan belum selesai, panggilan Tuan Muda ini aku tidak berani terima. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah rumah syauran, jadi panggilan seperti ini sebenarnya tidak masalah. Tuan-Duan, apa ini berarti mengingkari janji? Duan Shuyuan, jangan lupa orang yang akan kau nikahi adalah aku. Ada masalah? Sekarang membuang jembatan setelah menyeberangi sungai, melupakan urusan melawan Zongche? Mungkinkah aku orang seperti itu? Aku sangat serius ingin bekerja sama dengan keluarga Luo. Kuharap keluarga Luo juga menunjukkan kesungguhannya. Bagaimana kalau keluarga Luo menyerahkan bukti tentang Zongche kepadaku terlebih dahulu? Tuan-Duan, setengah bagian giok naga 9 lainnya ada di tanganmu? Ini adalah bukti kesungguhan terbesar keluarga Luo. Apa, masih ingin berniat mengambil kesempatan? Aku hanya menjaganya untuk tunanganku. Bukankah begitu? Sudah kuduga, begitu kau menyadarinya sendiri, kau akan tahu bahwa aku ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih baik daripada Luo Xiaoran itu. Sebenarnya, keluarga Luo sudah cukup lama berurusan dengan harimau, tentu sulit menghindari meninggalkan jejak. Zongche sudah tumbang, apa keluarga Luo benar-benar bisa luput dari sanksi hukum? Ini tak perlu menjadi perhatian Tuan Duan. Lebih baik pikirkan baik-baik kapan kau akan menikahi Ayao. Zongche menyerahkan diri. Ayao. Lepaskan. Dia tiba-tiba menyerahkan diri. Kalau dia sengaja ingin menarik kalian ke dalam masalah, dewa pun tidak akan bisa menolong. Tuan Duan, mohon bantuannya. Tergantung suasana hatiku. Aduh, cepatlah. Kak Shuyuan, tolonglah bantu kami. Aku tahu kau punya cara untuk menyelamatkan keluarga Luo. Sudah kukatakan sebelumnya, jangan panggil aku seperti itu. Ada orang yang bisa cemburu. Luo Xiaoran, kenapa kau di sini? Kemanapun kakak iparku pergi harus membawaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau! Aku sudah bertunangan dengannya. Kau ini pelakor? Yang tidak dicintailah pelakor. Luo Xiaoran. Bagaimana kalau kau panggil aku kakak ipar lagi? Kenapa? Benar-benar ingin jadi kakak iparku? Bukan begitu juga. Cuma aku merasa... Ini punya rasa unik sendiri. Kemarin suami, hari ini ayah, besok kakak ipar. Sepertinya nanti di surat keluargaku, cuma perlu tulis namamu saja. Sudahlah, tidak usah main-main lagi. Bicara serius, baru dapat kabar Zongche menyerahkan diri. Dia juga minta bertemu denganmu. Menyerahkan diri? Menemuiku? Aku kira kamu tidak akan datang. Atau aku pikir dia tidak mengizinkanmu datang. Dia tidak pernah membatasi kebebasan bergerakku. Benar, dia selalu takut kau terluka, sedangkan aku lebih ingin kau tahu kebenarannya. Kau sudah membongkar semua perbuatan Luo Wenjun dan Luo Yao? Ya, semua utang piutang dengannya kuhitung jelas. Mulai sejak mereka memutuskan bertindak terhadapku. Mereka tidak layak tinggal lagi. Jadi kau rela menyerahkan diri hanya untuk menyeret mereka masuk? Menyerahkan diri? Kau pikir aku menyerah? Aku hanya membangun perusahaan lebih baik. Di sini aku bisa menyingkirkan semua rintangan untukmu. Kau pasti tahu mengapa kulakukan ini. Kau layak duduk di posisi kepala keluarga dan kau layak memiliki semua yang memang hakmu, termasuk setengah jade giok naga 9 itu. Tenang saja, sudah kusuruh orang mengambilnya.
Tidak ada masalah. Saat kau naik jadi kepala keluarga, seharusnya akan sampai di tanganmu. Ini terlalu berharga. Berharga dibandingkan denganmu? Dia bukan apa-apa. Hentikan sikap merendahkanmu yang sia-sia itu. Lu Xiaoran, urusan kita belum selesai. Xiaoran, waktu kunjungan sudah habis, ayo kita pergi. Xiaoran, kembalilah. Zongche tak mungkin benar-benar menyerahkan diri. Cari tahu apa yang dia rencanakan di belakang layar. Bos, aku baru hendak melaporkan, dia menemukan orang pengganti dengan penampilan dan wajah yang mirip persis. Mungkin menjadi kambing hitamnya. Bagus, kambing hitam. Serahkan bukti yang kau temukan ke kepolisian, biar mereka bersiap-siap. Jangan sampai dia kabur lagi. Berani mengincar orangku, aku akan memberinya makan peluru. Kalau dia benar-benar bisa menemukan separuh lagi giok naga, kita patut berterima kasih. Toh ini satu-satunya hal baik yang pernah dia lakukan. Aku lebih suka tak berhubungan sama sekali dengannya. Sayangnya giok naga itu harus kudapatkan. Tentu saja Zongche itu gila. Sebelum dia mengambil alih keluarga Zong, bisnis mereka belum seburuk ini. Sekarang hanya kapal bobrok yang penuh kejahatan. Untungnya kapal itu sebentar lagi akan tenggelam. 10 tahun ini kau benar-benar tak berubah. Masih penuh rasa keadilan. Bukankah aku selalu seperti ini? Kurangi nonton drakor pendek tentang CEO galak. Apa itu? Takkan kuberitahumu. Luo Xiaoran, kapan kau memberikanku status resmi? Bukankah aku sudah memberimu status? Bukankah kakak iparku? Jangan mengalihkan topik. Kau tahu itu hanya sandiwara. Sekarang posisi ketua keluarga berikutnya sudah pasti milikmu, kepala keluarga Luo. Bagaimana kalau sekalian dua kebahagiaan sekaligus, sambil mengakuiku juga? Tergantung sikapmu. Aku malah menyesal memberikan tabung tersembunyimu padamu. Kau setiap hari sibuk meneliti ini, sampai tidak ada waktu untuk menemaniku. Masih sibuk dari Tuan Duan? Hari ini Tuan Duan mengakuisisi perusahaan mana lagi? Aku sibuk untuk siapa? Kau beli satu lukisan saja bisa ratusan juta. Apa aku tidak harus bekerja keras? Aku sampai takut besok kau akan membuangku. Bos, Nyonya, semuanya sudah siap. Luo Wenjun sudah mengaku bersalah. Ini semua kontrak ekuitas keluarga Luo. Nyonya bisa langsung menandatangani di sini. Upacara serah terima kepemimpinan keluarga Luo besok diadakan. Mulai besok Nyonya secara resmi menjadi kepala keluarga ke-19 keluarga Luo. Hanya saja, kalau ada sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja. Luoyo kabur. Sebelum ditangkap, Luo Wenjun mengerahkan banyak tenaga untuk mengirim Luoyo ke luar negeri. Polisi masih mengumpulkan petunjuk. Pamanku ini benar-benar memikirkan anak perempuannya. Sayangnya anak perempuannya ini terlalu bodoh. Tapi aku yakin dia pasti akan kembali. Tinggal tunggu dia datang menjerat diri sendiri saja. Baik, aku akan memberitahu tim pencarian untuk menarik kembali personel. Besok kesempatan yang bagus. Kalau aku jadi dia, kalau mau bertindak, pasti memilih hari besok. Kepala keluarga Luo, ini sedikit perhatian dariku. Silakan diterima. Terima kasih. Selamat-selamat kepala keluarga Luo akhirnya menuai hasil setelah menderita. Kalian berdua pasangan yang serasi benar. Terima kasih semua hadir di keluarga Luo hari ini, menyaksikan saya menerima posisi kepala keluarga Luo.
Selama bertahun-tahun, Luo Wenjun dan Luo Yao mengendalikan keluarga Luo, memanfaatkan pengaruh keluarga Luo untuk mengeruk kekayaan, menyebabkan banyak orang kerugian yang tak terkira. Untuk memulihkan kepercayaan kalian semua. Asal tunjukkan tiket pembelian waktu itu, semua barang palsu dikembalikan tanpa syarat. Baik. Bukankah ini nona kedua keluarga Luo yang pendiam itu? Tiba-tiba jadi dermawan begini. Tidakkah kau lihat siapa yang berdiri di sebelahnya? Bangsawan Duan Shuyuan. Biaya ini ditanggung sendiri oleh kepala keluarga Luo. Keluarga Duan tidak membantu. Kepala keluarga Luo lebih rela menghabiskan seluruh kekayaannya demi menegakkan kembali reputasi keluarga Luo sebagai keluarga pewaris nomor 1. Saya Duan Shuyuan sangat mengagumi hal ini. Tetapi jika ada yang berani mengambil keuntungan dalam situasi kacau, saya tidak akan membiarkannya. Seseorang menyuruh saya memberikan benda ini pada Anda, katanya hadiah ucapan selamat. Mungkinkah giok kalung 9 naga yang disebutkan Zongche? Aku akan periksa. Harap semua tenang. Duan Wu, pergi lihat situasi. Kunci pintunya, jangan biarkan siapapun bergerak sembarangan. Atau kalian akan ikut mati bersamanya. Aku tahu kau pasti kembali. Kejutan yang menyenangkan? Kau pikir kau menang? Aku justru menunggu kesempatan untuk membalikan keadaan. Tikaman mematikan. Kalau tidak pergi sekarang, kau tidak bisa pergi lagi. Sungguh keras kepala kau, kepala keluarga Luo. Nyawamu sudah di tanganku, masih berani bertingkah sombong? Akhirnya keinginanmu tercapai, pasti senang ya? Kau yang merebut semua milikku, atas dasar apa? Hanya karena wajahmu ini? Su Xiaomin cintaimu. Demikian juga Duan Shuyuan mencintaimu. Menurutmu, apakah cintanya padamu bisa sampai rela mati? Mau mencoba? Luo Yao, aku bisa membiarkan Luo Wenjun hidup? Lepaskan dia. Berkondisi denganku? Baiklah, silakan berlutut. Aku mau kau berlutut. Luo Shaoran, lihatlah betapa beruntungnya dirimu. Semuanya tenang. Bom ini belum tentu asli. Bersediakah kau bertaruh nyawa soal itu? Maaf, tapi aku pernah belajar membongkar perangkat militer semacam ini. Katakanlah aku gila. Tapi kegilaanku ini sangat profesional loh. Bunuh saja aku, tapi mereka semua tak bersalah. Bebaskan mereka, akan kubiarkan kau kabur bersama Luo Yunjun. Mencoba menipuku? Dia masih dalam masa persidangan, semuanya masih bisa dibicarakan. Ikutlah denganku. Ke sini. Sudah kubilang jangan mendekat. Santai, aku tak bergerak. Jangan sakiti dia. Ku berikan kau bebaskan ayahku. Bisa. Berikan juga kapal untuk memastikan kami aman meninggalkan negeri ini. Bisa. Mengapa harus aku percaya padamu? Karena aku sama sekali tak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Berani kau sentuh sehelai rambutnya, kurampas kesempatanmu untuk sekadar masuk neraka. Pergilah bernegosiasi. Bebaskan Luo Wenjun. Kau tahu, aku selalu menepati janjiku.
Dasar jalang. Kalian berdua memang pasangan yang ditakdirkan. Sudah cukup lama menemani panggungmu, saatnya mengakhiri sandiwara ini. Bagaimana kau memiliki setengah giok naga yang tersisa? Ini taruhanku yang terakhir. Utusan yang dikirim Zongce sama sekali tak mendapatkan apapun. Kau pantas menerimanya. Ingin tahu rahasia apa yang tersimpan dalam giok naga 9 ini? Sayangnya kau tak akan pernah ingin mengetahuinya. Gelang giok naga 9, kalau satu hilang, rahasia di dalamnya akan selamanya menjadi misteri bagimu. Jatuh dari ketinggian seperti ini, apapun pasti akan remuk redam tanpa sisa. Luo Xiaoran, aku kalah. Tapi kau juga tidak menang. Jangan pedulikan aku, pergilah cepat. Jangan pedulikan aku, pergilah cepat. Jangan bergerak. Percayalah padaku. Tak kusangka setengah gelang giok itu ternyata ada padanya. Sekarang semua petunjuk terputus, kakeknya pasti sangat kecewa di alam baka. Mungkin yang nenek moyang inginkan hanyalah kebahagiaan dan keselamatanmu. Nenek moyang, Aku mengantarmu pulang. Di sini adalah Situasi yang tidak stabil, keluarga runtuh, rahasia dalam giok naga 9 mungkin akan hilang. Aku hanya bisa menuliskannya di sini, keturunan harus ingat. Keluarga Luo turun-temurun menjaga sejenis urat logam di Gunung Wei hasil benturan meteor jutaan tahun silam di kedalaman gunung. Menghasilkan logam baru, kami menyebutnya emas hitam. Tak material terkeras di dunia, tak terpengaruh panas tinggi, benturan atau kondisi ekstrim apapun. Bisa berubah bentuk sesuka hati, jika dijadikan senjata tak terkalahkan. Untuk mencegah orang asing menguasai tambang emas hitam. Dulu terpaksa kuganti yang asli dengan tiruan, namun gelang giok naga 9 asli malah terpencar hingga kini. Kakek.
Zaman berkembang pesat, sekarang negara Xia sangat membutuhkan materi langka ini. Kegunaannya begitu banyak. Aku harus mengungkap rahasia ini untuk menebus penyesalan nenek moyang. Xiaoran, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Nenek moyang dia Duan Shuyuan. Sudah 10 tahun aku menyukainya. Aku memutuskan menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Konon Anda dan kakek Duan juga sahabat akrab. Sekarang Anda pasti lebih tenang. Wahai para leluhur yang mulia, hamba Duan Shuyuan dengan ini menyatakan keinginan untuk menikahi Luo Xiaoran, kepala keluarga generasi ke-19 dari keluarga Luo. Menjaganya dengan sepenuh jiwa raga sepanjang hayat. Mohon semuanya menjadi saksi. Saya orang yang begitu biasa, ternyata bisa mendapat cintamu selama 10 tahun. Ini sangat berharga. Saya pikir saya akan menukarnya dengan sisa hidup saya. Di dalam ada orang yang ingin kamu temui, saya sudah mengaturnya sebelumnya. Pergi saja dengan tenang, sekretarisnya sedang menunggumu. Terima kasih, Duan Shuyuan. Kalau hanya memanggil Duan Shuyuan. Sepertinya ketulusannya belum cukup. Kalau begitu, saya akan memanggil seseorang yang cukup tulus. Fu Bao. Bagaimana kamu tahu? Duan Wu diam-diam memberitahu saya. Bagus, sekarang kamu sudah menyuap orang-orang di sekitarku juga. Nanti kamu yang membayarnya. Jangan marah, Fu Bao. Saya rasa nama kecil ini sangat lucu. Jangan panggil seperti itu. Memalukan. Bagaimana kabarnya? Sangat lancar. Apakah kamu tidak penasaran rahasia apa yang pantas saya laporkan? Tentu saja, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh keluarga Luojia dari generasi ke generasi. Saya tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Saya takut rasa penasaran saya terlalu besar. Kakek buyutmu akan datang mencariku malam ini. Kakek buyutku tidak sekecil hati itu. Ini adalah rahasia yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang, yang dapat membuat Dasya Guo berdiri di dunia dan tidak takut lagi pada invasi musuh kuat. Ayo Peggy. Polisi telah memberitahu Zhongche dan Luo Wenjun dihukum mati hari ini. Kadang-kadang terasa dunia sangat tidak adil. Orang yang berbuat jahat bisa mati begitu saja. Tapi penderitaan yang mereka tinggalkan untuk yang hidup akan tetap ada lama. Masih saja saya terlambat. Kamu tidak tahu saya menyesal setiap hari. Mengapa saya tidak bisa datang lebih awal di sisimu, sehingga saya bisa membebaskanmu dari kendali dua orang gila itu lebih cepat. Tapi kamu telah menyelamatkanku sekali di sekolah menengah. Saya selalu berterima kasih padamu. Ayo pergi, kita pulang. Hari ini aku menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Cepat katakan dong. Bicaranya nanti setelah pulang. Kamu. Sudah siap semua nih, sebentar lagi datang. Baik, cepat siapkan ya. Selamat siang, Nyonya. Xiaoran, menikahlah denganku. Aku bingung mau memberikan apa untukmu, aku berpikir panjang. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan amal yang menggunakan namamu. Seluruh dana dalam yayasan ini akan digunakan untuk proyek perlindungan peninggalan budaya.
Kupikir hanya hadiah seperti inilah yang pantas untukmu. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Hadiah ini sangat berarti. Kalau yang ini? Ini sih lumayan bagus. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kurasa seumur hidupku hanya padamu aku akan jatuh cinta. Dalam hidupku yang singkat lebih dari 20 tahun ini, sepertinya aku sudah mengalami banyak perolehan dan kehilangan. Beruntungnya, aku bertemu dengan orang yang paling memahamiku. Lebih beruntung lagi, dia memberikanku cinta terbaik. Menurutku cinta terbaik bukanlah saling menatap, melainkan memandang ke arah yang sama,